Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sejarah tentang perperangan melawan bangsa-bangsa Eropa. Ada 8 macam bentuk perlawanan para pejuangan terhadap para penjajah, harap disimak dengan baik agar mudah paham ke depannya ya. Nomor 1, perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC. Pada masa tahun-tahun 1500 sampai tahun 1600, terjadi persaingan bandar perdagangan antara Aceh, Johor dan Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Aceh dipimpin oleh seorang pemimpin yang tangguh bernama Sultan Iskandar Muda. Di masa pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan berbagai wilayah seperti di Aru dan di Johor hingga menyebabkan Aceh menjadi negara yang terkuat di Nusantara bagian barat. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh semakin ramai. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Aceh ingin menyerang Malaka, tetapi penyerangan Aceh di Malaka mengalami kekalahan yang besar hingga kehilangan seluruh kapalnya dengan 19.000 prajuritnya. Dari peristiwa tersebut, Aceh tidak ingin menyerang Malaka. Perang Aceh-Portugis berlangsung sangat sengit, di mana kedua pihak terlibat dalam puluhan pertempuran selama sekitar 1 abad, yakni sejak awal abad ke-16 hingga tahun 1639. Permusuhan antara Aceh dan Portugis berlangsung terus-menerus tetapi sama-sama tidak berhasil mengalahkan, sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC pada 1641. Nomor 2, Perlawanan Maluku terhadap VOC. 1. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran Hongi yang membuat rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi terutama rempah-rempah kepada VOC. VOC mulai menduduki Maluku setelah berakhirnya kependudukan Portugis. Awal kependudukan VOC ketika adanya kontrak monopoli dagang yang disepakati antara keduanya pada 1607. 2. Perlawanan rakyat Maluku muncul pada tahun 1635 di bawah pimpinan Kakiali, Kapitan Hitu. Saat Kakiali tewas terbunuh, perjuangannya dilanjutkan Kapitan Tulukabesi. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646. Sampai akhir abad ke-18 tak terdengar lagi perlawanan pada VOC. Baru kemudian muncul nama Sultan Jamaluddin dan Sultan Nuku dari Tidore. Namun VOC dengan cepat bisa memadamkan perlawanan itu. Lalu pada 1817 muncul tokoh dari di Pulau Saparua bernama Patimura. Dalam aksi Patimura itu, benteng Durstede berhasil dihancurkan oleh rakyat Maluku. Bahkan, Residen Belanda Van den Berg terbunuh dalam peristiwa tersebut. Tak sampai di situ, Belanda terus membawa pasukan dari Ambon hingga Jawa demi mengalahkan rakyat Maluku. Peristiwa ini menjalar ke kota lainnya di Maluku, seperti Ambon, Seram, dan pulau lainnya agar rakyat Maluku mundur. Rakyat Maluku pun mundur karena kekurangan pasokan makanan. Demi menyelamatkan rakyat dari kelaparan, Thomas Matulesia atau Patimura menyerahkan diri dan dihukum mati. Nomor 3, Perlawanan daerah Mataram terhadap VOC. 1. Latar belakang perlawanan Mataram terhadap VOC disebabkan karena kehadiran VOC dianggap membahayakan kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. VOC sering menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram. Keberadaan VOC di Batavia memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. 2. Perlawanan rakyat Mataram pertama terhadap VOC di Batavia dilakukan pada bulan Agustus tahun 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Konflik pertama antara Mataram dan VOC terjadi pada tanggal 8 November tahun 1618, ketika Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieter Zoon Kowen memerintahkan anggotanya, Van der Marchete menyerang Jepara. Penyerangan ini membuat Mataram mengalami kerugian yang sangat besar. Hubungan keduanya pun semakin memburuk. Sultan Agung dari Kesultanan Mataram melakukan serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 ke Batavia, sekarang Jakarta, pusat VOC di Kepulauan Nusantara, pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Lalu menjadikan Batavia sebagai pangkalan militer sebelum melakukan penyerangan ke Banten. Nomor 4. Perlawanan daerah Banten terhadap VOC. 1. Latar belakang perlawanan Banten terhadap VOC didasarkan pada dua hal, yaitu, adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa dan adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari China dan Maluku yang akan menuju Banten. VOC melakukan divide et impera atau politik adu domba untuk mengambil alih daerah Banten. VOC memanfaatkan putra mahkota bernama Sultan Haji untuk mendapatkan kelemahan Sultan Ageng Tirtayasa. VOC melihat ambisi Sultan Haji untuk memimpin Banten, sehingga VOC menghasut Sultan Haji untuk merebut kekuasaan dari ayahnya. 2. Perlawanan, pada tahun 1681, Istana Surosowan berhasil direbut Sultan Haji dan VOC dan Sultan Ageng Tirtayasa pindah ke daerah Tirtayasa untuk mendirikan keraton baru.
Di istana baru tersebut, Sultan Agung Tirtayasa mengumpulkan bekal dan kekuatan untuk merebut kembali istana Surosowan. Pasukan Sultan Ageng mampu mendesak pasukan Sultan Haji dalam penyerangan tahun 1682. Sehingga Sultan Haji meminta bantuan VOC. Sultan Haji dan VOC mampu meredam perlawanan dan berhasil memukul mundur pasukan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya hingga ke Bogor. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya ditangkap oleh VOC pada 1683 dan ia dibawa ke Batavia sebagai tahanan. VOC juga berhasil menjadikan Sultan Haji sebagai Raja Boneka di Kesultanan Banten, sehingga secara tidak langsung VOC dapat menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Nomor 5. Perlawanan Gowa terhadap VOC. 1. Latar belakang perlawanan Gowa terhadap VOC adalah VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur dan melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu, pelabuhan perdagangan internasional yang berada di pesisir Sulawesi Selatan. Untuk menghadapi tindakan VOC yang sewenang-wenang, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. 2. Perlawanan Gowa terhadap VOC berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah perang antara Gowa dan VOC yang dibantu oleh Bon. Tahap kedua adalah perang antara Gowa dan Bon yang dibantu oleh VOC. Perlawanan Gowa terhadap VOC dimulai pada tahun 1666. VOC di bawah J.C. Spelman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Ditambah lagi pasukan dari Bon di bawah pimpinan Arung Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan. Pasukan Gowa bertahan dengan gigih di benteng Somba Opu, pusat pemerintahan dan pertahanan mereka. Namun, akhirnya benteng Somba Opu jatuh ke tangan musuh pada tanggal 12 Juni tahun 1667. Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri ke pedalaman Sulawesi Selatan. Ia tidak menyerah dan terus melakukan perlawanan gerilya. Nomor 6. Rakyat Riau angkat senjata. 1. Latar belakang, rakyat Riau menentang VOC karena VOC menginginkan hak monopoli perdagangan dan melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. 2. Tujuan perlawanan adalah untuk mengusir VOC dari wilayah Riau dan mempertahankan kedaulatan dan kebebasan wilayah mereka. 3. Sebab kegagalan perlawanan disebabkan oleh kekuatan militer VOC yang lebih besar, strategi divide et impera yang diterapkan VOC, dan kematian Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah pada tahun 1744. Nomor 7. Pemberontakan etnis Tionghoa. Perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC di Nusantara dimulai ketika VOC mencoba membatasi masuknya orang Tionghoa ke Batavia. Tujuan perlawanan ini adalah untuk melawan penindasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh VOC. Namun, perlawanan ini gagal karena VOC memiliki kekuatan militer yang lebih besar dan mampu memecah belah komunitas Tionghoa. Selain itu, pembantaian besar-besaran yang dilakukan VOC terhadap etnis Tionghoa di Batavia pada Oktober tahun 1740 juga berkontribusi terhadap kegagalan perlawanan. Nomor 8. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. 1. Latar belakang, Pangeran Mangkubumi dan Mas Said adalah keturunan dari Raja Mataram yang melawan kesewenang-wenangan VOC di kawasan Mataram. Mereka memberontak karena intervensi dan campur tangan VOC terhadap urusan internal Keraton Mataram dan sikap Pakubuwono II yang sewenang-wenang terhadap bangsawan Mataram dan tunduk terhadap VOC. 2. Tujuan perlawanan mereka adalah untuk mengakhiri dominasi VOC dan mempertahankan kedaulatan dan kebebasan wilayah mereka. 3. Sebab kegagalan perlawanan mereka disebabkan oleh kekuatan militer VOC yang lebih besar dan strategi divide et impera yang diterapkan VOC. Selain itu, setelah mengalami banyak kekalahan, VOC berusaha berdamai dengan Pangeran Mangkubumi melalui perundingan. Sekian dari penjelasan saya, mohon dimaafkan bila ada teks yang salah dikarenakan memakai auto subtitle. See you in another video.